Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk kelas 8 kita lanjut materi yang kemarin ya. Kemarin kan tentang nulis warta. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya yaitu kita buka di halaman 18 ya, yaitu tentang struktur warta jeung padika nulis warta. Nah, ya. Oke, sebelumnya kalau kita mau nulis warta ya, namun arek nulis warta eta kudu nyumponan unsur-unsur 5W 1H. Jadi kalau kita mau nulis warta kita harus ada 5 unsur, ada unsur-unsur 5W 1H. Nah, yaitu yang hu, saha, why, naha, what, naon, when, iraha, where, dimana, jeung how. Kumaha. Jadi lamun orang arek ngadamel berita, nah, minimal aya unsur-unsur 5W 1H. Oke. Ya, jadi kita harus nyumponan ada 5 unsur. Oke. Ini yang minggu kemarin ya. Kita lanjut. Nah, struktur warta. Nah, jadi kita kalau sebelum nulis warta, sebelum nulis warta, jadi kita juga harus mengenal dulu pada struktur warta. Nah, umumnya ini struktur warta itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Yang pertama itu judul atau headline. Ya, jadi headline. Nah, itu headline ya. Jadi sangkan batur langsung ketarik pikeun maca atau nulis nulis warta yang ditulis oleh kita. Ya, jadi judul itu adalah jadi biar orang tertarik sama kita itu membuat judulnya harus yang bagus. Jadi orang itu biar tertarik. Nah, judulnya bagusnya tentang misalnya tentang wabah corona makin meningkat. Nah, orang pasti tertarik nih. Oh, meningkatnya dalam hal apa nih? Nah, jadi orang judulnya itu kita harus bagus. Ya. Oke, yang kedua lead. Lead itu atau pembukaan. Ya. Nah, dalam membuat lead ini atau pembukaan ini kita juga harus bagus ya. Ya, harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena jadi kalau leadnya bagus, orang tuh jadi makin bacanya itu makin bagus ya, makin enak, makin tertarik. Jadi contohnya di sini kan, jadi kalau kita lihat nih misalnya ada toko ya, toko HP, misalnya Grand Sale umpamanya. Nah, orang pertama ngelihat judul, oh Grand Sale ini apa nih? Oh, toko HP. Nah, begitu lihat toko HP-nya, pasti orang tuh ngelihat pajangannya ya, lihat pajangannya atau apa nih dalam etalase HP itu. Oh, jadi kalau etalasenya bagus, orang pasti bakal tertarik. Ya, gitu lead itu pembukaan. Jadi kalau pembukaannya bagus, orang pasti bakal tertarik. Oh, ini barang bagus nih. Oh, ini datanya enak nih. Jadi orang pengen membaca. Oke. Yang ketiga, struktur warta itu adalah tubuh warta. Nah, jadi setelah tadi judul, lead, nah sekarang tubuh ya, tubuh warta. Jadi setelah judul atau lead, nah tubuh itu berita itu inti beritanya ya. Sampaikanlah beritanya itu yang maksimal mungkin ya. Oke, itu struktur warta. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tentang padika nulis warta. Nah, apa itu padika nulis warta ya? Jadi padika itu adalah metode ya, metode dalam menulis warta. Nah, di sini ada 7 ya kalau misalnya nih. Ya. Ada 8 ya, ada 8 padika atau ada metode dalam menulis warta. Nah, yang pertama itu dina nyieun lead gunakan bahasa anu matak narik paniteun jalma sejen. Jadi yang pertama ini dalam menulis berita itu buatlah bahasa yang orang itu tertarik. Ya. Jadi buatlah bahasa itu yang biasa itu kayak orang mau ngobrol ya. Jadi pakai bahasa yang biasa-biasa aja. Yang kedua, nyieun lead ulah panjang teuing. Jadi membuat leadnya itu ya atau pembukaannya jangan terlalu panjang ya. Ya paling banyak 3 baris lah gitu ya. Atau 30 kecap atau 30 kata ya. Jadi kalau panjang teuing, capek orang bacanya. Lanjutnya yang ketiga, pisahkeun lead anu sakira hese dipikahati jadi 2 atau 3 kalimat. Jadi yang ketiga ini pisahkan lead atau pembukaan yang sekiranya itu susah untuk orang mengerti. Ya minimal 2 atau 3 kalimat atau 2 kalimat lah cukup ya. Jadi kalau panjang teuing pembukaannya yang mana kapan ada isi beritanya gitu ya.
Oke, selanjutnya yang keempat, gunakan kalimah parondok. Ya. Jadi kalau kalimah yang panjang teuing, ya. Jadi kalau kalimat yang panjang-panjang teuing, kadang-kadang matak bingung anu maca. Jadi kalau kita pakai kalimat yang panjang-panjang, yang baca tuh bingung, ya. Jadi wah ini panjang amat ini. Jadi buatlah kalimat yang pendek-pendek. Yang kelima, selanjutnya ini Pak Dika nulis warta adalah kecap-kecap anu digunakan, ya. Kecap anu digunakan, oke kudu anu basajan. Jadi kata-kata yang digunakan itu kata-katanya harus yang biasa-biasa aja. Jadi kasar teuing jangan, ya. Terus lembut teuing jangan bahasa Sundanya. Jadi gunakanlah bahasa yang digampang kaharti, ya. Jadi kayak bahasa yang kalau pakai bahasa itu kayak kita teman nama teman akrab aja gitu. Jadi kasar teuing enggak, ya. Jadi lembut teuing enggak, ya. Jadi yang bahasa aja, yang biasa-biasa aja. Jadi orang biar ngebacanya itu biar ngerti, ya. Oke, selanjutnya yang keenam, usahakan make kecap-kecap pegawaian anu aktif. Yang namanya usahakan pakai kata-kata kerja yang aktif. Ya. Jadi kenapa make kerja aktif? Karena dalam menyampaikan berita itu menggambarkan tindakan atau gerakan. Jadi kalau menggunakan kata kecap dalam menyampaikan berita itu apa? Karena menggambarkan, ya. Berita yang disampaikan itu menggambarkan situasi dan keadaan yang kita sampaikan ke orang lain. Ya, jadi usahakanlah pakai kata-kata kerja. Terus yang ketujuh, ya, alineana ulah paranjang teuing. Nah, ya. Jadi selain pondok-pondok, ya. Jadi selain kalimatnya pendek, gunakan juga alineananya jangan panjang-panjang teuing. Ya, kenapa? Jadi kalau panjang-panjang ini si pembacanya itu hese, ya, membacanya. Ya, jadi tulisannya itu orang itu ini mau gimana beritanya ini. Nah, jadi gunakanlah alineannya yang jangan yang panjang-panjang lah, yang sedang-sedang aja. Oke, yang terakhir yang ke-8, nulis warta teh kudu kawas ngelukis. Ya. Jadi nulis berita itu seperti kita melukis. Ya. Jadi kita menyampaikan berita itu mampu membangkitkan imajinasi yang baca, gitu. Ya. Jadi kita menyampaikan berita tentang keadaan bencana. Nah, yang baca ini seperti dalam imajinasinya itu dia kayak berada tuh, oh iya nih banjir itu ternyata airnya dari atas nih. Terus mencapai penduduk. Nah, ya, jadi si membaca itu membayangkan, ya. Jadi membayangkan keadaan yang dia baca, ya. Oke. Seperti itu, ya. Itulah Padika warta dan struktur warta. Ya. Oke. Cukup sekian, ya, materi dari kita. Nah, tugas untuk Anda nih, silakan dibaca lagi di halaman 20, ya. Di halaman 20 itu ada musikal Lutung Kasarung, ya. Jadi tugas Anda hanya baca aja di rumah, ya. Sok dibaca wae, ya. Tugasnya hanya membaca karena kita bakal nanti maju ke halaman selanjutnya. Oke, cukup sekian, ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.